ya kecurigaan itu boleh saja, tapi kalau melihat mekanisme dari mulai pendaftaran sampai penilaian akhir itu agak sulit gitu untuk bagaimana bermain-main di wilayah itu gitu ya. Sahabat Bawaslu, kembali di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Untuk para sahabat Bawaslu yang suka pantengin media sosial ataupun website kita, mungkin udah banyak yang gak kaget nih. Kalau sejak tanggal 13 Juni 2002 kemarin, Bawaslu Provinsi Banten itu kita posting bahwa kita sedang ada seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Banten. Nah, mungkin dari sahabat Bawaslu yang di rumah yang nonton podcast kita, mungkin saat ini ada yang sedang mempersiapkan berkas atau saat ini sedang berpikir nih, maju mundur mau daftar nggak ya gitu. Nah, mungkin kalau sahabat Bawaslu di rumah masih ada yang bingung nih, kira-kira kalau mau daftar gimana, cara-caranya gimana. Nah, kali ini kita kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Usep Saiful Ahyar dan juga saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Seleksi ya Pak ya, Ketua Tim Seleksi dari calon anggota Bawaslu Provinsi Banten. Nah, seperti yang kita tahu nih, saat ini anggota Bawaslu Provinsi Banten terdiri dari 7 orang anggota dan 3 orang anggota akan habis masa jabatannya pada tahun ini. Nah, untuk selengkapnya kita ngobrol-ngobrol nih sama, saya panggil berarti Bapak Usep ya? Oke, sama Bapak Usep. Sebelum kita lebih jauh nih Pak tentang pendaftaran, kita cerita-cerita dulu sedikit nih Pak tentang tim seleksi. Mungkin sahabat Bawaslu nih sebenarnya di rumah ada yang bingung gitu loh. Sebenarnya tim seleksi ini apa sih? Apakah tim seleksi ini sama dengan Bawaslu Provinsi Banten atau apa gitu? Mungkin bisa Bapak ceritakan lebih lanjut Pak terkait dengan tim seleksi? Tim seleksi ini, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih sudah diundang podcast ini. Mudah-mudahan bisa menyebarluaskan tentang rekrutmen ya. Nah, pertama ya kalau ditanya tim seleksi, jadi tim seleksi itu ad hoc ya, namanya juga tim seleksi ya. Jadi panitia seleksi anggota Bawaslu Provinsi ya, kebetulan Provinsi untuk tahun 2022-2027 ini diangkat atau dipilih oleh Bawaslu RI. Jadi tugasnya untuk memilih calon anggota Bawaslu, calon ya. Jadi tidak bisa menetapkan juga, yang menetapkan nanti Bawaslu RI. Jadi kita memilih 2 kali nama-nama yang potensial yang masuk 2 kali dari kebutuhan Bawaslu di provinsi itu. Misalnya kalau yang masa akhir jabatannya 3 misalnya, jadi kita memilih 6 lalu kemudian kita ajukan ke Bawaslu RI untuk kemudian di fit and proper lalu dipilih ya sesuai kebutuhan itu. Nah, soal kebutuhan apakah 3 atau 7 ini juga ada pertanyaan. Ini kita masih menunggu dari Bawaslu tentang itu ya, apakah langsung 7 atau yang hanya 3 yang masa berakhir jabatannya. Tapi kita akan memilih mengirim nama 2 kali kebutuhan calon anggota di provinsi itu. Gitu, ya. Nah, tim seleksi itu bekerja kira-kira 3 bulanan, ya, 3 bulan dari mulai bulan ini ya sampai ini Juni, Juli, Agustus ya, nanti sampai akhir gitu, mengerjakan tahapan-tahapan dari mulai pendaftaran sampai penetapan nanti calon yang 2 kali kebutuhan gitu. Nah, tim sel ini itu terdiri dari 5 orang anggota ya di Banten ini, dan di beberapa tempat lain juga itu 5 orang. Saya sebagai ketua, lalu kemudian ada Pak Muslih namanya, itu sekretaris, lalu kemudian ada Pak Ahmad Sodik, ada Mas Robi dan Pak Dena gitu. Itu dari latar belakang yang berbeda. Tim sel ini adalah latar belakang dari
tokoh masyarakat, ada juga dari akademisi, ada profesional dan lain sebagainya. Nah, tim sel provinsi itu dibentuk bersama 24 tim sel yang lain. Jadi ada 25 provinsi yang kemudian akan menyeleksi calon anggota Bawaslu di provinsinya masing-masing gitu ya. Itu untuk periode ini. Saya kira itu apalagi. Berarti perlu ditekankan bahwa peran tim sel ini sampai dengan memilih ya Pak ya, tidak menetapkan. Jadi tidak menetapkan. Jadi menetapkan nama-nama dua kali kebutuhan itu. Hanya namanya saja. Jadi ada proses selanjutnya di Bawaslu RI yang kemudian akan ditetapkan, ya dipilih dari hasil seleksi kita. Gitu. Jadi itu ada 2 kali lipat orang yang dikirim ke Bawaslu, lalu kemudian ada proses lagi di sana, yaitu fit and proper gitu. Lalu kemudian nanti dipilih ya mana yang ditetapkan sebagai. Kalau tadi dikatakan bahwa Bapak kalau misalnya nanti tim seleksi inilah yang akan mengirimkan nama-nama ke Bawaslu RI. Nah, gimana sih Pak? Kita tidak menutup kemungkinan bahwa pasti akan ada saja masyarakat yang berpikir bahwa ya ini mungkin hanya sekedar formalitas gitu loh. Mungkin nanti bisa aja nih yang dimasukin adalah orang-orangnya gitu. Gimana sih Pak untuk menepis pandangan seperti itu gitu? Ya, jadi memang itu opini ya boleh-boleh saja gitu. Tapi kan kecurigaan itu juga harus diantisipasi dengan cara membuat mekanisme yang ketat gitu. Ya, dengan penilaian yang ketat juga. Jadi di dalam seleksi ini juga ada beberapa penilaian yang tidak menyerahkan sepenuhnya pada subjektivitas tim sel gitu. Jadi harus ada penilaian objektif yang memang yang menepis kecurigaan itu, ya menghindari persoalan itu, ya kecenderungan itu pasti ada dan ada keinginan. Tapi kan kesempatannya harus ditutup gitu ya dengan mekanisme yang baik. Misalnya dalam hal penetapan itu ada proses-proses yang harus dilalui. Misalnya dari administratif ya. Administratif aja udah sangat ketat ya. Banyak hal yang harus dipenuhi oleh para pendaftar. Lalu kemudian setelah itu juga ada tes tertulis. Tes tertulis itu ada CAT ya, lalu kemudian ada juga melalui CAT itu mesin ya komputer, berbasis komputer, lalu kemudian juga ada penulisan makalah gitu. Jadi itu kan kayak CAT kayak gitu gimana tim sel memanipulasi, dan itu diserahkan penyelenggaraannya pada pihak ketiga yang akan ditunjuk oleh Bawaslu RI gitu. Lalu kemudian juga ada tes psikologi gitu ya. Tes psikologi itu juga diserahkan pada pihak ketiga yang memang profesional untuk melakukan tes itu gitu. Lalu ada tes kesehatan dan tes wawancara tentu. Nah, dari semuanya lalu kemudian diakumulasi, dibobot. Misalnya tes tertulis itu bobotnya 60%, lalu kemudian tes psikologi itu bobotnya 40% gitu. Itu rangkaian-rangkaian sangat penting yang mungkin ya karena melibatkan banyak orang, jadi tidak bisa dimanipulasi oleh hanya sekelompok orang. Memang itu mesin gitu ya, tapi saya kira karena ini pihak ketiga, kita tidak bisa juga lalu kemudian memanipulasi hasilnya ini baik ini tidak gitu, itu tidak bisa. Itu diserahkan pada penilaian objektif. Memang setelah itu lalu kemudian ada wawancara yang kemudian itu juga akan ada ukuran-ukurannya gitu ya di penilaian kita. Jadi ya kecurigaan itu boleh saja, tapi kalau melihat mekanisme dari mulai pendaftaran sampai penilaian akhir itu agak sulit gitu untuk bagaimana bermain-main di wilayah itu gitu ya. Lalu kemudian misalnya kalau ada hal lain, misalnya kelebihan gitu, misalnya kalau pendaftar itu ternyata lebih dari 210 misalnya, itu dilakukan scoring gitu, mana yang masuk, mana yang tidak. Ya, itu juga ada mekanismenya, ada tata caranya, ada prosedurnya yang harus dilakukan.
Dan kalau prosedur itu tidak dijalankan berarti ya memang tim selnya itu semaunya sendiri, itu salah melakukannya gitu. Jadi harus dilakukan sesuai prosedur, sesuai mekanisme yang memang ditetapkan ya, agar terhindar dari subjektivitas itu gitu, atau mengeliminir ya subjektivitas yang ada, yang mungkin itu ada ya tidak boleh dinafikan juga bahwa proses ini adalah proses politik, proses yang penuh kepentingan juga di dalamnya, saya kira. Makanya mekanismenya harus dibikin sedemikian rupa agar hal-hal seperti itu tidak terjadi. Oke. Berarti Bapak sebagai ketua bisa menjamin bahwa seluruh sahabat Bawaslu memiliki kesempatan untuk mengikuti ini gitu ya Pak ya? Ya, ini kan sesuai dengan persyaratan pendaftaran aja. Jadi semua warga negara Indonesia kecuali misalnya yang usianya masih 35 tahun ke bawah, 34, itu jadi ada persyaratan minimal yang memang itu dibutuhkan untuk kepentingan penyelenggara ini, anggota Bawaslu provinsi. Misalnya harus S1, ya itu kan sangat wajar karena memang ini mau menjadi pejabat publik, lalu kemudian dia harus bisa memanage gitu ya, lalu kemudian dia harus bebas narkoba dan lain sebagainya. Itu kan wajar persyaratan ini karena ini jadi pejabat publik yang memang harus memanage Bawaslu provinsi yang membawahi berbagai orang gitu ya, yang mengawasi banyak orang, harus punya konsep juga, misalnya konsep bagaimana misalnya efisienkan soal pengawasan yang tidak hanya dilakukan sendiri tapi mampu mendorong pengawasan yang partisipatif gitu ya, masyarakat juga harus terlibat karena nggak mungkin mengawasi seluruh proses ini tanpa keterlibatan masyarakat, agak susah. Jadi harus punya sisi leadershipnya, jadi harus punya kompetensinya. Jadi kompetensi leadership itu menurut saya mutlak harus ada di calon itu. Lalu kemudian mungkin yang terakhir soal networking dia, karena representasi ya tentu kemanjemukan itu juga harus diperhatikan. Keterwakilan perempuan gitu ya misalnya dalam konteks ini juga harus diperhatikan. Tentu tidak akan memuaskan banyak orang gitu ya kan, tapi dasar dari soal kompetensi dan integritas dan leadership itu saya kira ya itu sangat mutlak harus ada gitu. Jangan mentang-mentang ini mewakili dari kepentingan mana ya, lalu kemudian diangkat begitu saja, padahal dia tidak kompeten, itu tidak bisa menurut saya. Jadi kompetensi leadership itu mutlak karena ini akan mengelola lembaga negara yang tidak mudah juga, berhubungan dengan orang, mengelola sekian resource. Karena kalau misalnya nggak punya integritas sangat mudah terbawa ya Pak. Ya saya kira. Apalagi kita ya seperti Bapak bilang tadi tidak menutup dari bahwa ada kepentingan politik gitu di sini. Ya pasti. Ya ini juga namanya penyelenggara pemilu. Pemilu itu kan bentuk kontestasi politik ya, instrumen demokrasi yang ya kalau bahasa sederhananya ya pemilu itu sebenarnya konflik yang dilembagakan toh. Yang dimanage gitu. Itu kan sebenarnya konflik ya. Jadi dulu kalau ingin menjadi pemimpin ya bertarung fisik gitu. Nah, ya sekarang tidak begitu, tapi dengan kecerdasan tertentu, dengan aspek-aspek tertentu yang kemudian dikelola oleh sebuah lembaga yang memang legitimit gitu. Kan itu ya, kontestasi zaman modern berkelahi zaman modern itu gitu. Beda ya Pak ya, kalau dulu mungkin pukul-pukulan, kalau sekarang lebih cantik ibaratnya gitu ya Pak ya. Nah maka kalau tidak punya integritas ya penyelenggaranya saya kira ya juga kepercayaan terhadap pemilu saya kira terhadap hasil ya saya kira akan banyak gitu. Tapi kalau penyelenggaranya punya integritas, penyelenggaraannya nanti pemilunya berintegritas, saya kira walaupun panas pada saat pemilu tapi begitu hasil diumumkan saya kira mudah diredamnya gitu. Ya saya kira yang namanya pemilu itu kan bertanding lalu kemudian nanti
bersanding. Selama ini kan seperti itu ya. Ya kan kontestasi mulai panas pada saat pemilu, tapi kemudian setelah itu juga kan di dalamnya tidak ada yang musuh yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan, ya bisa berkoalisi, bisa bersanding membangun negeri ini. Gitu. Nah itu kan biasa gitu di alam demokrasi itu. Seperti itu. Oke Pak, kalau tadi kita sudah banyak berbicara soal peran Timsel dan juga bagaimana sih kriteria sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi Banten gitu. Kalau sekarang saya mau tanya nih Pak soal pendaftarannya. Kalau tadi Bapak bilang untuk ada serangkaian tes nih Pak, ada tes administrasi, ada tes tertulis melalui CAT, ada penulisan makalah, tes psikologi, kesehatan dan wawancara gitu ya Pak. Kalau untuk pendaftaran itu kalau nggak salah dari tanggal 22 sampai 30 ya Pak. Jadi pengumuman pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Senin sampai Selasa 13 sampai 21 Juni 2022, 7 hari kerja ya. Lalu penerimaan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi Rabu sampai Kamis 22 sampai 30 Juni 2022 gitu. Nanti terus kemudian dicek ya oleh kita apakah kelengkapannya apakah dokumennya lengkap atau tidak. Nah memang ada perbaikan dokumen gitu. Tapi bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki, tapi jangan salah yang bukan berarti yang tidak lengkap yang diperbaiki itu, tapi yang minor. Misalnya kalau ijazah itu ya tetap harus diserahkan, tapi misalnya kalau kurang legalisir nanti perbaiki. Tapi kelengkapannya misalnya ada 8 atau ada 16 misalnya harus 16-nya ada. Nah soal perbaikan itu perbaikan yang memang bukan yang minor, yang kurang sedikit gitu ya. Misalnya surat keterangan sehatnya fotokopian ya nanti yang aslinya. Itu yang dimaksud perbaikan itu, bukan berarti persyaratannya ada 16 lalu kurang 8 bisa diperbaiki di situ, enggak. Berarti bukan kurang ya Pak ya. Tetap harus syaratnya semua ada gitu. Tapi ada kurang sedikit soal ya perbaikan sedikit ya. Legalisir gitu. Nah, seperti itu saya kira. Nah, terkait perpanjangan pendaftaran itu ada Pak? Nah perpanjangan itu yang dimaksud begini, perpanjangan itu akan dilakukan 4 hari gitu kalau pendaftar itu kurang dari 8 kali kebutuhan calon anggota itu. Misalnya kalau 3 yang dibutuhkan di Provinsi Banten, maka paling tidak pendaftar itu ada 24 lah kira-kira. Nah kalau kurang dari 24 maka kemudian dibuka lagi perpanjangan selama 4 hari. Tapi hanya selama 4 hari? Ya, tapi kalau sudah mencukupi tidak usah ada perpanjangan lagi. Tapi Pak, kalau jika sudah 4 hari masih kurang, apakah berjalan dengan yang ada atau tetap berjalan dengan yang ada ya Pak ya? Makanya saya kira ini penting juga masa pendaftaran ini untuk berkolaborasi dengan media misalnya atau dengan universitas, dengan lembaga-lembaga publik yang lain untuk aktif juga mensosialisasikan, mendorong, boleh aja misalnya mendorong kelompok-kelompok perempuan yang potensial untuk mendaftar atau yang lain gitu. Karena kalau zaman sekarang ya sudah tidak hanya cowok-cowok aja nih, perempuan pun bisa ya Pak ya untuk ikut terlibat. Sangat bisa. Dalam demokrasi itu justru memberikan peluang yang seluas mungkin untuk semua kalangan baik perempuan ataupun laki-laki. Jadi tidak memandang jenis kelamin, baik laki-laki atau perempuan setara. Yang jelas harus punya kompetensi, ya, punya kemampuan leadership yang bagus, itu aja kan. Nah, memang ada affirmative action ya dalam undang-undang itu, undang-undang pemilu ya nomor 7 tahun 2017 itu tentang kuota perempuan yang harus 30%. Walaupun ya di lembaga-lembaga DPR itu juga masih belum terpenuhi gitu ya. Tapi semakin hari semakin baik kuota itu oleh perempuan. Dan sebenarnya diskriminasi atau perbedaan gender itu juga di saat ini udah mulai terhapus gitu ya Pak ya. Kalau jenis kelamin memang tidak bisa dihapus. Iya jangan dong Pak. Jenis kelamin
kodrat itu. Tapi kalau peran itu gender kan itu ya, dikonstruksi ya. Makanya itu disebut konstruksi sosial. Jadi dikonstruksi bertahun-tahun oleh masyarakat. Dan itu bisa dikikis habis suatu saat nanti. Nah, tapi untuk mengikis itu ada affirmative action namanya. Jadi tindakan sementara untuk mendorong itu gitu. Namanya affirmative action. Maka misalnya ada ketentuan harus 30% dipaksa dulu gitu agar menjadi normal gitu situasinya. Nanti setelah di satu saat kompetisinya sudah setara, saya kira ya tidak perlu ada affirmative action lagi. Mungkin laki-laki yang harus diafirmasi. Jangan perempuan ya Pak ya. Nah, terus Pak, kemarin nih juga ada pertanyaan dari sahabat Bawaslu nih terkait dengan pendaftaran ini. Kalau misalnya saat ini sedang bekerja, itu bisa nggak sih daftar Pak gitu? Bekerja. Karena ya, sangat, ya. Ini masih ada pertanyaan nih. Ini kerjanya itu kerja part time atau gimana gitu? Ya. Itu masih ada pertanyaan itu. Kalau saat ini masih bekerja ya nggak apa-apa, tapi dia menandatangani surat pernyataan agar bersedia bekerja penuh waktu. Jadi tidak bisa disambi gitu. Jadi menjadi anggota ini adalah full time ya, gitu. Pak, jadi, bukan part time gitu. Ya, bersedia menandatangani untuk kerja penuh waktu. Nanti kalau terpilih maka dia harus mengundurkan diri. Sekarang minta izin aja ke pimpinannya untuk mendaftar. Nah, kalau terpilih harus bersedia cuti atau apa dalam mekanisme di lembaganya gitu. Tapi di sini tidak disambi gitu. Pak. Karena kerjaan-kerjaan di Bawaslu juga kan membutuhkan kerja keras dan waktu yang banyak. Iya. Nah, terutama lagi Iya, mau kita besok pemilu 2024 gitu ya Pak ya. Nah, tapi kalau dilihat itu memang untuk ada beberapa seperti keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan pemerintahan itu memang harus keluar gitu ya Pak ya. Ya, karena itu dikhawatirkan agak biar tidak terjadi konflik of interest gitu ya. Misalnya kalau dulu penyelenggara memang dari partai politik itu pernah, tapi saat ini mungkin karena hasil evaluasi itu sebaiknya anggota Bawaslu atau anggota KPU itu tidak menjabat di partai politik atau berapa kali 5 tahun? Iya, 5 tahun minimal 5 tahun ya Pak. Ya, lalu kemudian misalnya yang pidana juga demikian, misalnya pidana korupsi yang diancam hukumannya 5 tahun itu juga tidak boleh. Karena ini penyelenggara gitu, dia harus namanya juga penyelenggara wasit ya, jadi harus lebih nggak bisa berat sebelah gitu ya Pak ya. Gimana mau menilai orang menilai orang menjadi wasit ya, tapi dirinya juga masih banyak yang harus diperbaiki. Nah, tapi untuk PNS nih Pak, mungkin ada banyak yang nanya sahabat Bawaslu, kalau PNS boleh nggak sih? Gitu. PNS juga boleh asal mendapatkan izin ya, melampirkan surat izin rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian PPK. Cuman kemarin Pak Sekjen ya Bawaslu gitu ya, bahwa anggota sekretariat Bawaslu atau ASN di Bawaslu itu tidak boleh khusus tidak akan diberi izin. Sebenarnya boleh, kan namanya juga pengajuan ya, bisa ditolak bisa ya, itu juga tergantung kebijakan masing-masing ya Pak ya. Tapi untuk sebenarnya untuk ASN itu boleh cuti berarti ya Pak ya, untuk menjadi ini boleh ya Pak ya. Asal dapat izin dari pimpinan. Nah, mungkin banyak sahabat Bawaslu di rumah nih pada penasaran Pak. Kalau mau daftar itu gimana sih gitu? Jadi lengkapi berkasnya ya, semuanya formulir dan lain sebagainya ada di website Bawaslu. Lalu kemudian lengkapi berkas-berkasnya, lengkapi persyaratan-persyaratannya. Ya bisa dikirim, bisa via email. Jadi bukan dan email itu, tapi opsional juga, boleh lewat email, boleh diantar langsung, boleh via pos khusus ya, ke alamat kami sekretariat di bukan di Bawaslu ya, di Sumber Pecung ya Pak ya. Di Ruko Sukses. Nah, yang dicantumkan di sana juga.
Berarti sahabat Bawaslu, kalau dari sahabat Bawaslu nih yang mungkin pada penasaran gimana sih cara daftarnya, kira-kira butuh apa aja, itu bisa langsung mengunjungi website Bawaslu Provinsi Banten atau bisa juga mengunjungi media sosial Bawaslu Provinsi Banten. Di situ udah lengkap, ada syarat-syaratnya apa saja, termasuk formulir-formulir yang bisa diunduh gitu untuk dilengkapi oleh sahabat Bawaslu yang ada di rumah, termasuk dengan contact person kalau misalnya sahabat Bawaslu masih bingung nih, kira-kira masih banyak pertanyaan gitu. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Usep bahwa bisa dikirim melalui email, datang langsung atau juga lewat pos gitu ya Pak ya, atau juga lewat pos gitu. Ya, mungkin segitu dulu nih Pak bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Semangat terus Pak sebagai Ketua Tim Sel dalam memberikan anggota Bawaslu Provinsi Banten yang terbaik gitu ke depan nantinya. Terima kasih sahabat Bawaslu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga mungkin kalau masih ada yang perlu ditanyakan dengan Pak Usep bisa komen di bawah YouTube kita. Sampai ketemu di episode podcast lainnya. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Dadah.